Udah muncul belum? Udah, udah muncul? Sudah, Kak. Oke, kita coba ya untuk pengetahuan kuantitatif. Kita bikin dulu slide-nya. Oke, kita coba nomor satu. Oke, nomor satu itu seperti ini. Kita punya sebuah fungsi gx sama hx, di mana gx-nya itu adalah x min 1 kuadrat plus a, dan hx-nya itu adalah 2x plus b. Nah, di mana A sama B itu bilangan bulat. Pertanyaannya adalah apakah ada bilangan real C sehingga GC dikurangin HC hasilnya itu nol. Apakah ada bilangan real yang memenuhinya? Ya udah kita masukin aja. Berarti kan GC itu adalah C dikurang satu kuadrat ditambah A. HC itu berarti 2C plus B. Itu ya. Jadi kalau kita pecahin si kuadratnya, kita akan punya C kuadrat min 2C plus satu ditambah A dikurangin 2C dikurangin B. Kita akan punya persamaan kuadrat C kuadrat min 4C ditambah satu ditambah A dikurangin B. Itu ya. Nah, kalian tahu kan ya, kalau kita mau mendapatkan C yang real, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah diskriminannya harus lebih besar sama dengan nol. Apa itu diskriminan? Yaitu B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya berarti min 4 jadi 16. Dikurangin 4, A-nya 1, C-nya 1 plus A min B. Harus kurang dari sama dengan nol. Berarti kita punya 16 dikurangin 4 dikurangin 4A ditambah 4B. Nah, berarti kita punya 12 dikurangin 4A ditambah 4B. Nah, artinya apa? Untuk bisa memastikan apakah ada bilangan real yang memenuhi, kita harus tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Kebetulan pernyataannya kita tahu ya, nilai A-nya segini, nilai B-nya segini. Yang pilihan kedua, nilai A-nya segini, nilai B-nya segini. Berarti sebenarnya dari satu pernyataan saja sudah cukup untuk kita menjawab apakah ada atau tidak bilangan C, bilangan real yang memenuhi syarat persamaan tersebut. Berarti jawabannya adalah D. Pernyataan satu saja udah cukup sebenarnya. Pernyataan dua juga udah cukup. Jadi tanpa adanya pernyataan dua pun, kita bisa tahu dari pernyataan satu kalau dia ada atau tidak. Begitupun sebaliknya. Paham ya? Gampang? Gampang. Kayak nomor dua lebih mudah lagi nih. Nomor dua cuman menyatakan kalau B ditambah 1/4 nilainya 9/4. Pindah ruas aja ya. Berarti B sama dengan 8/4. Atau nilainya 2. Ini gampang ya, cuman operasi dasar matematika aja. Nomor 3. 3 juga gampang nih, nggak ada. Cuman pernyataan doang. Apa cuman isian singkatnya aja. Oke, kita coba lihat. Kita punya suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus c melalui titik L. L-nya berarti x-nya 2, y-nya 15. Ini artinya apa? Kalau kita masukin x-nya 2, hasilnya harus 15. Berarti apa? 15 sama dengan 2 kuadrat min 3 dikali 2 ditambah C. Berarti kita punya 15 sama dengan 4 dikurang 6 ditambah C.
Berarti C-nya itu adalah 15 ditambah 2. C-nya berarti 17. Oke, gampang ya? Pang. Lanjut lagi, nomor 4. Saya bikin dulu filenya ya. Bikin dulu halamannya. Nomor 4. 4 itu apa sih? 4 ini. 4 kita punya bilangan yang belum terurut. Kita copy dulu. Oke, 4 itu seperti ini. Ada 10 bilangan belum diurutin. Kemudian pertanyaannya itu apa? Kita mau urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, jadi kita urutkan dulu bilangannya, baru kita bisa menjawab soalnya. Oke, coba kita urut dulu ya. Berarti ada, kalau diurutkan ada satu coret, satu coret, ada dua coret, ada tiga coret, ada empat coret, ada lima coret, ada lima lagi, kemudian ada enam, kemudian tujuh, kemudian sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dia bilang T itu adalah bilangan posisi ketiga. Berarti posisi ketiga itu dua. Sedangkan V itu bilangan posisi ke-8. Ke-8 itu 6. Berarti kita tahu dia mau T ditambah 2V. T-nya 2 ditambah 12. Berarti 14. Gampang ya? Jadi kalian harus baca instruksinya dengan betul. Nomor 5. 5 kita disuruh mencari banyaknya segitiga. Ini tinggal dibikin aja ya. Tinggal kalian bikin aja ada berapa banyak segitiganya. Kita punya segitiga pertama yang ini. Segitiga satu. Segitiga kedua yang ini. Segitiga dua. Segitiga tiga yang ini. Segitiga tiga. Segitiga empat. Saya punya yang ini. Segitiga empat. Oke. Segitiga lima saya punya yang ini. Segitiga lima. Oke. Segitiga enam saya punya yang ini. Segitiga enam. Segitiga tujuh saya punya yang ini. Segitiga tujuh. Segitiga delapan saya punya yang ini. Segitiga delapan. Segitiga sembilan saya punya yang ini. Segitiga sembilan. Segitiga sepuluh saya punya yang ini. Segitiga sepuluh. Oke. Ada lagi nggak yang belum saya masukin? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak segitiga yang belum saya masukkan? Ada. Kalau tidak ada berarti jumlah segitiganya ada 10. Di ini kita tinggal ikutin aja ya instruksinya. Jadi ada 10. Nomor 6. Nah, 6. 6 kita punya soal seperti ini. Oke, kita punya soal seperti ini. Kalau ada simbol seperti ini, oke, itu artinya adalah ada 3, yaitu artinya 16 dikurangin Z kuadrat dibagi 3. Kalau Z-nya itu
adalah bilangan ganjil dan negatif. Dan berarti 36 dibagi 5Z ditambah 2 kalau bilangan Z-nya adalah bilangan genap dan positif. Dan 4 dibagi 5Z kuadrat min 9Z ditambah 2 kalau nilai Z-nya lain. Selain itu. Selain. Nah, masalahnya simbolnya itu rada aneh ya di sini ya. Di sini simbolnya apa? 3 min. Oke. Nah, ini rada aneh nih karena kita taunya cuman simbol Z seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini apakah typo atau apa ya? Coba aja kita lihat ya. Kalau kita masukin Z-nya 3. Kalau 3 itu kan berarti lainnya ya. Lainnya. Berarti harusnya kita akan punya hasilnya kalau 3 itu adalah 4 dibagi 5 dikali 3 kuadrat min 9 dikali 3 ditambah 2. Berarti kalau dihitung, kan kalau saya bentar ya. Kalkulator 4 dibagi 5 kali 9 dikurang 9 kali 3 tambah 2. 1/5. Kalau kita masukin 2, Z-nya 2, kita akan punya ini adalah genap positif. Oke, berarti 36 dibagi 5 kali 2 ditambah 2. Berarti 36, 5 kali 2 tambah 2. Yaitu adalah 3. Nah, masalahnya ini simbolnya apa sih? Nggak tahu nih maksudnya ini. Karena dia nggak sesuai dengan formatnya. Karena dia bilang formatnya tuh seperti ini harusnya. Kita tinggal mengganti si apa? Si huruf Z-nya aja. Nah, ini kayaknya saya masih sedikit kayaknya mungkin ada typonya di sini ya. Di sini 3 min mutlak Z2 itu tuh apa? Saya kurang tahu. Oke, kita coba yang lain dulu. Nomor 7 di bawah sini. Oke, 7 sampai 9 kita gunakan informasi teks grafik tersebut ya. Oke, kita coba. Oh iya, kenapa Salsabila? Iya, Salsabila. Kenapa Salsabila? Tanya apa? Halo, halo. Yang segitiga tadi kok aku nemu 12. Oh, mana yang belum? Segitiga yang mana Salsabila yang tadi? Yang belum yang mana? Soalnya ini emang nggak ada caranya ya selain kalian harus putar-putar apa segitiganya. Oh, Mana iya yang belum? 12 Kak. Yang mana tuh? Soalnya yang Yang belum saya, segitiga yang yang belum. besar, yang paling besar, Oh melingkupi. iya, betul, 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 betul. Yang ini ya? Ya, 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 ya. itu Saya ada dua. baru kelihatan. Ya, betul. Yang ini ya. Segitiga yang ini ya. Ya, Ini ya. itu satu Oh iya, sama betul. Sama sebelahnya. sebelahnya ya. Oh Ya, iya, betul. Sip, sip, sip. Soalnya emang ini emang nggak ada caranya ya. Jadi 11. Satu lagi berarti yang ini ya. Yang ini kan ya. Betul Salsabila ya. Ini ya. Oke, berarti ada total 12 ya. Berarti ada 12. Karena ini emang harus diperhatikan tentunya. Oke, ada lagi pertanyaan? Salsabila atau yang lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 7. 7 kita copy dulu. Belum saya bikin. Bentar. 7 kita copy dulu. Soalnya ini ya untuk nomor 7 sampai nomor 9. Kita copy dulu soalnya. Oke, paste. Nah, ini dia. Jadi ini untuk 7 sampai 9. Nomor 7-nya sendiri soalnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita coba baca dulu ya. Ada suatu fungsi fx. Fx-nya itu adalah 2x kuadrat min x plus 1.
Dan ada GX. GX-nya itu adalah X kuadrat plus 2X min 1. Berpotongan di dua titik berbeda. Kalau berpotongan, itu artinya mereka berada di titik X dan titik Y yang sama. Dengan kata lain, fx-nya sama dengan gx. Oke, ingat ya, kalau berpotongan, berarti fx-nya sama dengan gx. Oke, nah, tadi fx-nya apa? 2x kuadrat min x plus 1. Gx-nya x kuadrat plus 2x min 1. Oke, pindah ruas. Jadi kita punya x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Oke, kita akan punya persamaan kuadrat. Kita bisa lakukan akar-akar kalau akarnya adalah kuadrat sempurna, atau kita bisa pakai rumus ABC ya kalau akarnya tidak tidak kuadrat sempurna. Ya udah, ini kebetulan kuadrat sempurna kan? Kita bisa cari akar-akar dengan mudah. Ini adalah 1 sama 2. Oke, berarti kita tahu X satunya 1 atau X2. X satunya juga X-nya 2. Nah, kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa? Tinggal masukin aja ke Fx atau Gx-nya. Misal saya masukin ke Gx ya. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 1. Berarti 2. Kalau yang ini saya masukin tetap ke Gx. Sebenarnya boleh boleh ke Fx, boleh ke Gx ya. Berarti ini 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 1. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 1, 7. Nah, berarti ada dua titik ketemunya nih. Yaitu di 1,2 dan satu lagi di 2,7. Di soal dia bilang apa? Jika B kurang dari Q, berarti B yang kecil. Oh, berarti ini A-nya 1, B-nya 2. Ini P-nya P-nya 2, Q-nya 7. Dapat dong berarti nilai A-nya adalah 1. Oke, gitu ya. Nomor 7. Nomor 8-nya. Ya, sama nomor 6 Kak, aku ngerjain hasilnya 2 terus min 3 hasilnya 2 ketemu. Oh iya, nyari hasil 2 terus 3 min hasilnya. Oh, gimana gimana? Tadi tar saya cek dulu. Oke, kita coba cek. Apa sama yang nomor 6 Kak, aku ngerjain nyari hasil yang 2 terus 3 min hasil yang 2 ketemunya. Oke, gimana coba? Siapa ini? Salsabila? Gimana gimana? Halo, Salsabila? Halo, halo. Itu kan hasil yang 2 udah ketemu. Oh iya, 2 udah ketemu nih, 3 ya. Oh, maksudnya 3 dikurangin 3 ya. Jadi ini maksud simbolnya salah, ini berarti harusnya simbolnya gini dong ya. 3 dikurang 2 Z. Biasa gini simbolnya ya. Jadi kayaknya ini salah simbol. Jadi saya nggak ngerti. Jadi ini harusnya simbolnya seperti ini. Nah, berarti kalau kayak gini sih ada ya. Ini artinya 3 dikurang Z2. Kalau gini berarti ada. Tadi saya nggak ngerti simbolnya karena simbolnya 0 masukin ke Z yang lain. Oh gitu? Mati simbolnya gitu ya? Oke. Ntar dulu deh. Arti simbol ini sama dengan apa? Jadi simbolnya udah bener. Bukan kayak gini. Jadinya 0. Nolnya dimasukin ke sini. Itu sama aja kayak yang dikerjain duluan gak sih? Duluan. Oke.
Berarti simbolnya harusnya kayak gini atau gimana, Salsabila? Kalau jawabannya kayak gini ada. Karena kan tadi kita tahu si siapa? Si apa? Si garis dua garis dua sama dengan tuh kan dapatnya tiga. Nah, kalau tiga kurang tiga ya jadi dapatnya nol. Nah, cuman ini penulisan simbolnya menurut saya ini harusnya kayak gini dong berarti harusnya. Itu. Oke. Dan ini soalnya dia nggak konsisten sama simbolnya ini. Padahal Timo cuma satu ya. Sama dengan. Oke. Ya udahlah gitu lah ya. Oke. Kita lanjut lagi ke kalau udah jawaban. Itu sama aja nggak sih? Kejadian duluan nggak sih? Kejadian duluan gimana? Oke. Bentar. Oh, oke. Berarti ini tuh gini ya. Oke, 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 oke. Saya ngerti-ngerti. Jadi ada simbolnya kayak gini. Berarti ini tuh berarti oke. Ini berarti simbolnya sama aja. Ini tiga dikurang. Ini gini ya. Oke. Nah, gitu ya Salsabila ya. Betul. Gitu ya. Berarti sama aja tiga dikurang. Kan hasilnya ini. Hasil dari dua z itu ini kan. Tiga. Berarti sama dengan kita mencari yang nol kan. Nol. Gitu ya. Nah, kita cari yang nol. Berarti Z-nya nol. Nol itu berarti masuknya dia tuh bukan bukan genap bukan ganjil ya. Berarti nol itu maksudnya selain selain tersebut. Berarti kita punya 4 dikurangin dibagi 5 kali nol dikurang 9 kali nol ditambah 2 ya. Berarti dapatnya 2. Oke. Sip-sip kalau gitu. Sudah dapatnya 2 ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Nomor 8. Kita copy dulu ininya. Nomor 8. Tahu sini aja deh. Paste. Oke, gradien garis apa garis satu? Garis L kali ya maksudnya. Oh, garis ini L ya, garis yang ini ya. Oke. Nah, kan kita tahu ya, titik pertemuannya itu di sini 1,2 dan di 2,7. Berarti kan kita bikin satu garis lurus, garis lurus. Nah, berarti kan gradien itu tidak lain adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya berarti 7 kurang 2, 5. Delta X-nya 2 kurang 1, 1. Maka jawabannya 5. Gitu ya. Oke. Nomor 9. 9 kita lihat. Nomor 9 masih merujuk pada soal yang pertama. Jika garis Y sama dengan KC sejajar. Ingat kan ya? Kalau sejajar itu berarti gradiennya harus sama. Sama dengan siapa? Sama dengan garis garis L. Berarti kita tahu Y-nya itu sama dengan 5X min C. Tinggal kita cari C-nya ya. Nah, dia bilang ketika dia melalui, berarti ketika X-nya 5, Y-nya 3. Masukin deh. 3 sama dengan 5 dikali 5 dikurangin C. Berarti C-nya adalah 25 dikurang 3. C-nya 22. Yang diminta apa sih? Yang diminta adalah C dikurangin K. C-nya 22, K-nya 5. 22 kurang 5, 17. Maka jawabannya adalah D. Oke. Nomor selanjutnya udah beda bab ya, udah beda, nggak mengujuk pada teks yang tadi. Kita bikin dulu filenya. Alhamdulillah. Oke. Nomor 10. Copy
Pasteur. Oke, nomor 10 kayak gini. Kalau akar C nilainya adalah 3/2. Berarti kalau gitu C-nya adalah 9/4. Gampang ya? Kayak gini aja. Nomor 11-nya. Nomor 11 kita punya soal seperti ini. Titik H, X-nya itu 4, Y-nya itu B. Terletak, berarti dia ada di grafik ini. Ya udah kita masukin aja. Ketika X-nya 4, berarti Y-nya harus B. Berarti kita punya apa? B sama dengan 2 kali 4 ditambah 4 dibagi 6 min 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 dibagi 2, jawabannya 6. Berarti nilai B-nya itu 6. Oke, nomor 12. Apa ya 12? Oke. 12 kayak tadi ada 10 bilangan, kemudian diurutkan dulu ya bilangannya. Kita coba kerjain. Ada 10 bilangan, bilangannya diurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti paling kecil 2 ya. 2, ada 2 lagi di situ. Dan ada angka 3, ada angka 4, ada angka 4 juga. 5 nggak ada, 6. 6-nya ada 2. 7 nggak ada, 8 ada. 9 ada 2 9. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, jika R dan U. R itu posisi kelima, berarti 4. Dan U posisi ketujuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Dari sini kita mau tahu 4 dikali 6 dikurangin 6. 4 kali 6, 24 dikurangin 6. Berarti berapa itu? 18. Maka jawabannya adalah 18. Oke. Nah, lanjut nomor 13. Kita lihat. Hah? Hah? Oh, 13 ini gambarnya. Oke, ini kayak tadi lagi ya. Mencari berapa banyak persegi. Persegi itu maksudnya adalah bujur sangkar ya. Karena kalau segi 4, oh ini masih ambigu nih. Persegi ini segi 4 atau segi panjang juga termasuk nih. Karena persegi kalau segi 4 berarti sama segi panjang beda ya. Nah, oke. Ini kalau kita misalkan definisi persegi itu segi 4, segi 4 biasa ya, bukan segi panjang ya. Kalau kita definisikan persegi itu kayak segi 4 sama sisi ya. Oke, kita coba hitung ya. Kalau kita didefinisikan persegi itu segi segi 4 sama sisi. Karena kalau segi panjang juga termasuk, maka akan berbeda hasilnya. Oke, kita coba lihat ini berarti satu, ini satu juga, ini satu ya. Ini juga satu, ini satu, satu, satu. Oke, berarti kalau kita anggap dia sebagai persegi, kita akan punya persegi pertama itu yang ini. Oke, persegi keduanya berarti yang ini. Oke, persegi ketiganya yang ini. Oke, persegi keempatnya yang ini. Persegi kelimanya berarti yang ini.
Persegi keenamnya yang gede. Aduh, itu lagi. Persegi keenamnya yang ini. Yang gede. Yang ini. Persegi keenamnya. Persegi ketujuhnya berarti yang ini. Tujuh. Persegi kedelapannya berarti yang ini. Oke. Udah habis ya? Yang ininya ya. Terus persegi kesembilannya itu adalah yang ini. Oke, ini persegi kesembilan. Oke. Jadi kalau kita lihat persegi di sini adalah segi empat sama sisi, maka ada sembilan. Oke. Tapi kalau dia memasukkan juga persegi panjang, ada banyak nih kalau persegi panjang. Jadi kita coba lihat. Soalnya persegi itu definisinya belum jelas persegi. Kalau dia persegi itu adalah asalkan segi empat, jadi mau segi sama sisi atau tidak itu sama aja. Asalkan dia segi empat, maka gambarnya jadi beda. Jadi ada banyak ya kalau segi empat doang mah. Coba lihat ya. Oke, kalau segi empat berarti gambarnya jadi kayak gini. Coba kita urutin lagi. Kalau kita anggap segi empat ya, asal segi empat ya. Berarti ini persegi empat pertama. Oke, kemudian ini persegi empat kedua. Oke, kemudian ini persegi empat ketiga. Kemudian ini persegi empat keempat kayak tadi. Oke, keempat. Oke, ini udah gak sih? Oke, kemudian ini jadi persegi empat kelimanya. Oke, kemudian ini persegi empat keenam. Kayaknya nggak akan, kan lebih dari 12 ya kalau kayak gini ya. Ini persegi empat ketujuhnya. Tujuhnya. Ini persegi empat ke delapannya. Oke. Ini persegi empat ke sembilannya. Oke. Kemudian ini segi empat ke sepuluhnya. Oke. Kemudian tadi yang gede belum ya? Ini oh banyak ya kalau kayak gini ya. Ini segi empat ke sebelasnya. Oke, 11. Oke. Kemudian ini segi empat. Oh, udah lebih ya. Lebih dari 12 ini. Kayak gini. Ini segi empat ke 12-nya. Oke. Berarti udah lebih dari penyataannya. Ini segi empat ke 13-nya. Dan seterusnya. Berarti kan karena nggak ada pilihan ya. Berarti kemungkinan, dan masih ada lagi ya. Segi empat ke yang ini, yang ke 14-nya. Oke. 14. Ini segi empat yang ke 15.
Banyak banget nih kalau dia segi 4 doang. Oke, ini segi 4 15, segi 4 16, berarti yang ini kayaknya ini maksudnya segi 4-nya segi 4 sama sisi ya. Karena kalau kalau segi 4 doang dia banyak banget ini. 16 dan seterusnya ya. Berarti kemungkinan kalau segitiga segi 4 sama sisi jumlahnya ada 9. Apa ada yang nemu yang lain? Kalau sama sisi, ada nemu yang lain nggak? Kan nemunya cuma 9 soalnya. Kalian ada yang nemu? Tidak ada? Jadi kalau segitiganya segi empatnya itu asal segi 4, ternyata ada banyak banget nih. Ini aja sudah 13 tapi belum selesai ya. Berarti ada banyak banget. Tapi kalau segi empatnya cuma sama sisi, dia saya hitung cuma ada 9 sih. Kalau kalian ada yang nemu, boleh dikabarin aja ya. Oke, lanjut nomor 13. 13 mana 13? 13. Oh, di atas bentar ya. Kita bikin dulu filenya. Bikin dulu itunya. Nah, nomor 13 udah, 14 berarti ya sekarang. Oke, nomor 14. 14 mirip yang tadi ya. Jadi 14 itu, nah masalahnya dia nggak ada kodenya ini. 14 itu mirip yang tadi, dia membuat simbol-simbol khusus. Oke, jadi, nah ini kayaknya simbolnya salah deh. Arti dari, ini kayaknya harusnya simbolnya gini deh ya. Kayaknya gini simbolnya harusnya. Oke, jadi kayaknya salah, salah simbol ya, harusnya gini simbolnya. Arti dari B ini tuh ini. Ada tiga, yaitu 36 dibagi B per 5 kalau bilangan genap negatif, kemudian 3B min 7 dikali B kalau bilangan ganjil positif, dan 5B per 2 kalau B lainnya. Nah, sekarang kita punya seperti ini. Min 2 dikali 1, kayak gini ya. Nah, ini kan sama dengan kita kerjain dulu yang satu ya. Satu itu berarti sama aja dia bilangan ganjil positif ya. Berarti 3 dikali 1 kurangin 7 dikali 1. 3 kurangin 4, kurangin 7 min 4. Coba min 4. Berarti jadinya min 2 dikali min 4. Sama aja 8. Oke. 8 itu berarti lainnya. Sama dengan 5 dikali 8 dibagi 2. Berarti coret-coret 4, 20. Oke, jadi jawabannya 20. Dengan catatan si simbolnya itu tadi salah ya. Karena kalau simbolnya kurung-kurung apa kurung kurung awal itu nggak ada di sini simbolnya. Oke, lanjut nomor 15. Nah, 15 ya. 15. Oh ini. Hah? Oke. Kita punya nomor 15. Soalnya seperti ini. Jawabannya mana? Nggak ada jawabannya. Nggak ada pilihan. Oh, pilihannya di bawah ya. Pilihannya di bawah. Oke. Jadi nomor 15 seperti ini. Pilihannya di bawah. Oke. Paste. Nah, ini pilihannya. Eh,
Oke, ini pilihannya. Nah, kita disuruh mencari apa? Faktor persekutuan. Oke, dia bukan FPB tapi faktor persekutuannya doang ya. Kalau kayak gini kan kita tahu ya. 11 kuadrat dikurang dikurang satu itu 120. 10 kuadrat dikurang 20 adalah 80. Nah, kita diminta untuk mencari faktor persekutuan dari soal ini. Gampang aja. Faktor persekutuannya kita coba urutkan aja ya. Satu dikali 120. 2 dikali 60. 3 dikali 40. 4 dikali 30. 5 dikali 24. 6 bisa nggak ya? Bisa dong. Terus 20 bagi 6. 20. Kalau bagi 7 nggak bisa ya. 120 bagi 7. Nggak bisa. 120 bagi 8. 8 bisa 8. 8 pasangannya dengan 15. 120 bagi 9. Nggak bisa. 120 bagi 10. 10 dengan 12. Oke. Ini adalah 120 ya. 120 itu didapatkan dari seperti ini. Kalau 80, kita akan punya 1 kali 80. 2 dikali 40. 3 nggak bisa ya. 4 dikali 20. 5 dikali 16. 6 bisa nggak 6? 80 bagi 6 nggak bisa. 7 nggak bisa. 8 dikali 10. 9. Udah ya? Nah udah. Kan kita lihat mana faktor persekutuannya. Berarti 20 ya atau enggak nih? Kita lihat 20 ada ya. 20 di sini ada, di sini juga ada. 20 benar. 15 salah, karena 15 hanya ada di 120 tapi tidak ada di 80. 10 betul, sini ada 10, sini juga ada 10. 3, 3 salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 saja. Oke. Oke, sampai sini ada yang kalian ingin tanyakan? Salsabila, Haya, Kalista, Esal, Laika, ada yang tanyakan nggak? Ada? Haya Tidak, ada? Kak. Tidak ada ya? Oke, nanti catatannya akan saya kirimkan ke adminnya. Nanti akan dikirim ke kalian. Untuk video juga sama. Videonya akan saya upload dulu ya. Akan saya upload di YouTube dulu. Terus saya kasih link untuk kalian bisa lihat kembali pembelajaran hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja untuk apa ini judulnya pengenalan kuantitatif ya. Pengenalan kuantitatifnya. Kita ketemu lagi mungkin eh, kalau ada hari ini kita akan ada apa pengetahuan umum ya, KPU ya. Oke, mari semuanya.